Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep mengaku tidak takut melawan Anies Baswedan atau Ridwan Kamil bila dipercaya maju di Pilkada Jakarta. Kaisang menyatakan jika diusung sebagai calon peserta Pilkada Jakarta, dirinya siap bersaing dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang kerap digadang-gadangkan sebagai calon kepala daerah. Meski mengaku siap berkompetisi, belum ada kepastian Kaisang berlaga di pemilihan kepala daerah. PSI juga belum menentukan sikap di Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Ya, gitu ya. Terima kasih. Beralih ke informasi lain, Saudara. Sempat bimbang, Golkar kini sudah sepaham dengan Partai Gerindra, rekan satunya koalisi di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Menanggapi hal ini, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebutkan proses politik tetap berjalan. Setelah sempat galau, apakah akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat atau Pilkada Jakarta, Golkar akhirnya bersikap. Partai beringin ini akhirnya memutuskan nasib mantan gubernur Jawa Barat ini. Golkar sudah sepaham dengan Gerindra, rekan satu koalisinya di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Di saat peluang Ridwan Kamil semakin menguat untuk maju di Pilkada Jakarta, peluang Anies maju di Jakarta justru mengempis. Usai Partai Nasdem melalui bendara umumnya Ahmad Syahroni menyebut belum bulat mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga belum menggaransi Anies punya tiket ke Pilkada Jakarta. Anies yang ditugasi PKS menggenapi syarat tiket Pilkada Jakarta belum juga menunjukkan hasil untuk menggalang kekuatan dari partai lain. Dan kami sebetulnya sudah memberikan tugas kepada Mas Anies Baswedan untuk melengkapi tiket yang kami sudah miliki 18 kursi, tinggal 4 kursi supaya bisa berlayar. Jadi kalau bagi kami, insya Allah kami akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya aman ini berlayar, tapi kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Sementara merespons semakin jelasnya sinyal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, usai Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut proses politik tetap berjalan. Anies bilang ingin tetap fokus untuk warga Jakarta. Ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya, nggak ada yang tanya media. Meski demikian, Anies Baswedan tetap percaya diri melenggang ke Pilkada Jakarta. Bukan tanpa alasan, salah satunya terlihat dari indikator politik Indonesia yang merilis persentase top of mind calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan memimpin dengan 38,7%, disusul Ahok 23,8%, kemudian Ridwan Kamil 13,1%. Selain itu, ada juga nama Tri Risma Harini dan Erick Thohir. Namun demikian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai peluang Anies yang mengecil jika menyinggung adanya kutukan petahana yang sering kali kalah di Pilkada Jakarta.
Terlebih, PKS digoda sejumlah tawaran politik oleh Koalisi Indonesia Maju. PKS lah yang kemudian sibuk menjadi partai lain supaya bisa berlabuh di Jakarta. Ini kan model komunikasi yang relatif baru yang saya kira sepertinya PKS sudah mulai mencoba untuk mempertimbangkan godaan-godaan lain dari kubu Kim ya. Apalagi godaannya ini kan angin surga semua. Oke. Nah, ditawarin jadi wakil, saya kira ini menjadi penting. Soal kutukan petahana, salah satunya variabelnya di PKS. Kalau PKS misalnya angkat kaki dari Anies, ya hampir bisa dipastikan kekuatan politik Anies itu bisa berkurang di Jakarta. Lalu, siapakah nanti yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Pertanyaan ini baru bisa terjawab dalam 1 hingga 2 hari ke depan setelah ada pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, apakah ada nama-nama lain yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta? Tentunya ini akan sangat dinamis tergantung kesepakatan partai-partai politik di sisa 3 pekan jelang ditutupnya pendaftaran Pilkada serentak 2024. Tim Liputan, Kompas TV.